Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai pekerja PTPNPJ. Salam marilah kita sanjungkan daripada besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, insya Allah kita semua para pekerja mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kemarin kami mengikuti Zoom dengan tema cyber security. Artinya, saya ngepek dulu ya. Pengertian cyber itu adalah keamanan serangkaian langkah-langkah dari sistem pelindungan yang dirancang untuk menjaga sistem jaringan dan data digital dari ancaman, gangguan, serta serangan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Contohnya, ancaman phishing. Phishing itu bentuk email, pesan palsu, resmi, seolah resmi. Contohnya kemarin dapat WA atau email dari pajak, nah, seolah resmi. Kita buka linknya ngarah ke tempat lain. Yang kedua, malware. Itu contohnya malware perangkat lunak jahat yang dapat merusak sistem informasi. Dan ransomware, data dikunci, pelaku meminta tebusan. Terus kebocoran data penting dijui dan disebarluaskan. Social engineering, penipuan dengan manipulasi psikologis untuk mengambil data rahasia. Public wifi trap. Jadi saya akan menjelaskan di sini social engineering. Contohnya misalkan dapat telepon dari seolah-olah kenal, ini yang pernah saya alami. Halo, selamat pagi. Bahasa Jawa, kenal dengan orang Jawa. Piye kabare? Nah, piye kabare? Siapa ini? Ah, saya nggak kenal karena aku konco suwi, no Magelang. Nah, seperti itu yang pernah saya alami. Oh, sebentar Pak, saya mau masih di jalan, nanti Pak telepon lagi. Itu yang pernah saya alami. Seiring waktu telepon lagi. Piye kabare Mas? Apa ini siapa? Saya bilang. Apa nggak kenal karena aku sedang Magelang itu loh. Jangan sekali-kali menyebut salah satu nama yang kita kenal. Kalau disinilah celah dia seolah-olah anaknya, saudaranya. Itu yang pernah dialami. Di sekitar kita pernah ditelepon seolah-olah dari Lampung saudaranya. Oh, saya nggak kenal karena aku. Oh, mangiku yo. Yo jare ini. Bapak anak jare. Ini dia bisnis kurang dana, ngajaklah berbisnis. Akhirnya transfer 20 juta hilang. Itu pernah dialami. Nah, untuk menghindari itu, kalau dia telepon seolah-olah kenal, nah kalau memang kenal, aku sopo jar. Aku pernah saya alami, Bapak seolah-olah kenal dengan saya. Bapak berbicara dengan siapa kenal dengan saya? Anjing kue yo, jawabnya terakhir seperti itu. Iya, makanya kalau Bapak kenal dengan saya, Bapak kan hubungi saya. Siapa nama saya? Anjing kue yo. Itu yang satu kali pernah saya alami. Yang kedua yang berbentuk WhatsApp, yang seolah-olah link undangan atau pajak di .apk. APK itu adalah aplikasi Android. Nah, apabila kita download, kita install, dia akan terinstall, dia mencuri data kita. Tapi untuk saat ini Android, keamanan di Android itu ada peringatan dari Play Protect itu. Ada peringatan, apakah Anda untuk melanjutkan install yang nggak resmi? Nah, itu ada peringatan itu. Kalau kita lanjutkan, dia masuk ke sistem, mungkin sekitar setengah bulan dia baru mencuri data kita, kerekamlah apa yang password kita masukkan. Dia untuk mencuri data kita, ngetik password, kerekam, nah itulah jebol. Itu yang pernah dialami. Yang ketiga, mengirim data KTP yang pernah dialami pekerja kita. Udah kalau saya hitung ada mungkin 5 orang. Pekerja sekitar kita, dia ganti rekening bank, dia ada link isi data. Kirimlah di situ KTP, ngupload KTP. Begitu ngatur KTP, ketika persetujuan, di situ ada tentang itu persetujuan, menyetujui. Akhirnya didaftarlah ke asuransi. Banknya itu sedot banyak, setiap bulan tuh kena sedot 600.000, nggak bisa diambil. Dia datang ke bank karena itu sudah persetujuan, sedot rekening banyak, akhirnya ganti rekening. Itulah yang pernah terjadi di pekerja kita. Dia ngirim data, upload KK, upload KTP. Nah itu diklik persetujuan bahwa setuju mengikuti program asuransi. Akhirnya setiap bulan kepotonglah 600.000. Bahkan ada mabes yang seperti itu. Nah, orangnya nggak perlu saya sebut ya. Akhirnya sedot mabes Afdiling dan pekerja Afdiling 24 orang. Itu yang pernah kami alami, yang kami langsung. Itu yang penipuan lewat HP, lewat obrolan. Nah, untuk keamanan sistem komputer, password diusahakan ada huruf besar, huruf kecil, ada karakter khusus. Lebih dari, kalau mau bagus, lebih dari
12 karakter. Kalau bisa tambahkan OTP lain HP atau situs jari untuk keamanan. Kalau masalah hacking hacker, saya pernah bekerja di keamanan jaringan web server di Universitas GRI. Saya memegang waktu itu website dihack sama orang hackingnya ada 3 hacker itu nggak semuanya jahat, ada 3 macam hacker. Hacker bertopi putih, hacker bertopi hitam, hacker bertopi abu-abu, black hat, black apa? Abu-abu itu yang biasanya habis apa? Dia ngerusak sistem kasih tahu, oh web kamu nggak bagus, webnya kurang lama tuh. Hack yang abu-abu saya pernah diserang, Universitas PGRI itu diserang, begitu dibuka serangannya biaya kuliah mahal, mendingan beli kerupuk. Ya begitu tampil seperti itu saya ditelepon oleh Jogja, Mas, webnya dihack, kasih tahu dia, cuma ditingkatkan keamanannya. Itu yang namanya hacker putih. Nah, yang ada lagi hacker yang itu hacker yang abu-abu. Hacker putih hacking dia ada server, memang dibikin sayembara untuk menjebol server seperti itu. Contohnya dulu di BCA tahun berapa itu ya, anak 24 tahun jebol BCA, keamanan setiap sekian detik rekening itu masuk ke rekening dia, tapi per detik setiap nasabah. Akhirnya orang itu masuk ke BCA, Pak tolong tingkatkan security-nya karena di sekian detik ini masuk ke rekening saya. Akhirnya orang itu tadi malah nggak dibawa ke polisi, malah dibayar untuk suruh buka celahnya di mana. Itu namanya hacker yang ngasih tahu kelemahan tadi. Nah kalau hacking itu disembarakan, malah dapat hadiah kalau ngasih tahu. Itu hacker yang putih tadi, yang black hat ini, yang jebol sistem. Nah, saya pernah di Google, itu ada Play Store ya, itu namanya black hat. Di Play Store ada iklan. Saya dulu pernah mencoba di developer Play Store, saya bikin hadis. Berapa kali saya upload, ada sekitar 50-an lah program saya upload ke Play Store. Ada satu program saya daftar ke AdMob. AdMob itu adalah iklan yang mendapat duit dari iklan tadi. AdMob namanya. Kalau di program aplikasi, kalau di Google di Google sama YouTube itu kan, di blog itu namanya AdSense. Saya dari AdMob. Waktu itu saya bikin game, saya masukkan iklannya berlebihan. Nah saya black hat-nya saya buat sebuah aplikasi hanya menampilkan iklan. Begitu aplikasi itu dibuka, 10 iklan tampil sekian detik. Dari situ saya dapat duit kalau nggak salah 2,6 juta. Pertama kali itu namanya black hat, jalan belakang. Jebol Google, tapi dapat duit 1,6 waktu pertama kali. Karena ketahuan Google, dibloklah akun saya. Jadi yang kena sasaran dari Play Store kena, di YouTube-nya juga kena. Akhirnya nggak dapat duit. Nah itu namanya black hat. Saya pernah nyoba di Play Store. Akhirnya di Play Store itu padahal udah ribuan yang di-download. Saya ada 50 aplikasi, khususnya di Al-Quran digital, hadis digital, terus apa banyak lah. Ada 50 aplikasi, 2000-an yang di-download. Gara-gara satu game yang saya kaitkan dengan AdMob keblok, akhirnya seluruh akun keblok. Itulah black hat resikonya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada pengalaman lain, mungkin melalui WA, SMS atau mungkin email, ada link, diteliti dulu. Biasanya GO Google misalnya linknya, soalnya O-nya cuma satu, berarti bukan dari Google. Nah ditelusuri dulu linknya. Ciri-ciri kalau dia aplikasi serangannya ke Android, dia APK. Itu aplikasi Android APK, seolah-olah undangan, seolah-olah dari pajak, atau mungkin ada telepon resmi seolah-olah dari pajak dengan bapak ini. Nah kalau resmi, saya pernah dapat resmi, biasanya dia menyebut nama dulu, alamat dulu. Saya pernah dapat hadiah dari suatu perusahaan, dia langsung telepon, selamat pagi bapak, Pak benar dengan Bapak Al-Fajri, alamat sekian-sekian, selamat bapak, itu baru hadiah bener. Dia nyebut nama kita dulu sebelum dia mengenalkan diri ya. Dengan Bapak Al-Fajri ya, Bapak alamatnya di sini, nomor nikah sekian ya. Selamat bapak dapat hadiah ini. Itu baru hadiah bener. Saya pernah dapat, tapi nggak besar. Nah itulah bentuk kalau kita mengikuti sayembara atau apa, kita dapat mengisi data. Dia nyebutin nama dulu biasanya, nggak memperkenalkan diri kita. Itu kalau mau ikut ciri-cirinya. Itu terkait dengan apa yang kita pakai, karena saat ini nggak bisa kita lepas dari digital. Walaupun orang pensiun udah tua-tua juga, kalau mau dapat pensiunan, foto dulu, kedipkan mata, geleng kepala, nggak bisa terlepas dari dunia digital. Jadi harus kita mengikuti itu, nggak bisa terhindar masalah digital ini. Jadi
kita harus menjaga keamanan tadi. Salah satunya link-link kita password kita jaga, kalau bisa tambah lagi keamanannya sidik jari, tambah lagi HP. Nah itu di sini kira ada nggak pengalaman yang lain dari silakan.